Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu dengan Ibu Safira dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Oke, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoanya di dalam hati aja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah selesai berdoa. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita persiapkan dulu nih. Persiapkan alat tulis kalian, persiapkan buku tulis kalian, dan juga buku bacaan kalian. Nah, pada penasaran nih pasti, kita belajar tentang apa ya? Coba kita akan mempelajari mengenai makhluk hidup yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Apa ya? Apa ya kira-kira? Di sini ada clue-nya? Clue-nya hijau-hijau semua ya. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai tumbuhan. Lebih tepatnya kita akan membahas mengenai materi struktur dan fungsi tumbuhan. Apa aja ya yang kita akan bahas? Sini, Ibu akan kasih tahu. Kita akan bahas mengenai struktur dan fungsi organ tumbuhan. Struktur dan fungsi organ tumbuhan. Organ tumbuhan apa aja ya? Oke, kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu mengenai struktur dan fungsi organ tumbuhan. Menurut kalian nih, apa sih itu organ? Organ merupakan kumpulan jaringan, Bu. Ya, benar ya. Jadi, organ itu merupakan kumpulan dari macam-macam jaringan yang berbeda yang membentuk suatu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Jadi, setiap dalam tumbuhan itu ada organ-organnya. Nah, organnya apa aja ya? Sini. Ada dua macam, yaitu yang pertama ada organ generatif, lalu yang kedua ada organ vegetatif. Organ vegetatif itu adalah organ yang fokus pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Lalu kalau organ generatif itu fokus pada proses perkembangbiakan secara generatif maupun seksual. Apa aja ya yang termasuk organ generatif dan juga organ vegetatif? Oke, di sini ada gambar-gambarnya. Nah, kira-kira nih apa yang dimaksud dengan organ vegetatif dan juga organ generatif? Yang mana ya organnya? Ya, kalau misalkan kalian tebak ini dan juga ini sebagai organ generatif dan vegetatif, kalian benar ya. Jadi, organ vegetatif itu terdiri dari akar, lalu batang, lalu daun. Lalu untuk organ generatif itu ada bunga, buah, dan juga biji. Oke, kita akan bahas dulu mengenai organ vegetatif terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada akar. Nah, akar merupakan organ tumbuhan yang berada di bawah tanah yang bertumbuh ke dalam pusat bumi. Nah, organ akar ini biasanya terbagi menjadi dua ya. Ada akar tunggang dan juga akar serabut. Akar itu terdapat beberapa fungsi. Yang pertama itu menambah tubuh tumbuhan pada tanah karena akar itu tumbuhnya ke dalam tanah. Lalu yang kedua itu menyerap air dan mineral sebagai kebutuhan dari tumbuhan. Lalu yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Lalu yang keempat untuk menyerap oksigen. Lalu, organ vegetatif yang kedua yaitu ada batang. Batang ini berbentuk silinder atau bulat, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Nah, batang ini terdapat beberapa fungsi ya. Yang pertama itu menyokong dari tumbuhan itu sendiri. Lalu yang kedua sebagai jalannya pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Lalu yang ketiga sebagai jalannya pengangkutan makanan dari daun menuju ke seluruh tumbuhan. Lalu kita akan bahas mengenai organ vegetatif yang ketiga, yaitu ada daun. Daun merupakan organ yang menempel pada batang. Biasanya daun ini bentuknya tipis dan lebar. Nah, daun ini memiliki zat warna hijau atau bisa dikatakan sebagai klorofil. Terdapat beberapa fungsi daun. Yang pertama itu untuk mengambil gas karbon dioksida sebagai sumber dari
kegiatan fotosintesis. Lalu yang kedua untuk mengatur penguapan air atau transpirasi. Lalu yang ketiga itu berguna sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Lalu kita akan bahas mengenai organ generatif. Yang pertama ada bunga. Bunga merupakan alat dari reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, bunga biasanya memiliki warna yang sangat menarik. Terdapat 4 bagian dalam bunga, yaitu yang pertama ada daun mahkota, lalu ada daun kelopak, lalu yang ketiga ada benang sari, lalu yang keempat ada putik. Oke, untuk organ generatif terakhir yaitu ada buah dan juga biji. Kenapa disebutkan berbarengan ya? Pasti ada saling keterkaitannya nih. Tentunya ada dong. Nah, kalau buah itu merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan dari bakal buah di dalam putik. Biasanya di dalam buah itu terdapat biji kan? Nah, biji ini merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan dari bakal biji yang ada di dalam bakal buah. Umumnya, biji itu didahului oleh pembuahan. Nah, sedangkan kalau pembuahan itu didahului oleh proses penyerbukan. Kira-kira apakah ada perbedaan antara pembuahan dan penyerbukan? Tentunya ada ya. Kalau penyerbukan itu proses jatuhnya benang-benang sari kepada kepala putik. Kalau misalkan pembuahan itu bertemunya inti sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Secara umum, buah itu terdapat 2 macam ya. Yang pertama itu ada buah daging, lalu ada buah kering. Nah, kalau buah berdaging itu biasanya buahnya dagingnya tebal ya, dan juga mengandung air kayak misalkan apel, jeruk, dan lain-lainnya. Lalu kalau misalkan buah kering itu biasanya dagingnya nggak ada dan juga kering dan keras. Biasanya ini terdapat pada biji-bijian seperti gandum, terus kacang-kacangan dan biji-biji yang lainnya. Sekarang quiz time, coba. Biasanya kalau pembuahan itu didahului oleh penyerbukan kan, namun ternyata ada loh proses pembuahan tapi tidak didahului oleh penyerbukan. Tapi ada istilahnya nih. Nah, kira-kira apa istilah dari peristiwa tersebut? Ibu kasih clue ya. Contoh dari buah ini adalah tomat. Silahkan nanti diisi di kolom komentar ya. Oke, sudah tidak terasa ya, kita sudah mempelajari mengenai struktur dan fungsi organ tumbuhan. Mulai dari akar, batang, daun, bunga, lalu buah dan biji. Nah, tadi kan ada kuis tuh. Nah, silakan dijawab di kolom komentar ya. Lalu, kira-kira nih, karena kita sudah mencapai akhir dari materi, apa yang bisa kalian simpulkan dalam materi ini? Nanti jawabnya gimana ya? Coba jawab di kolom komentar juga ya. Jadi nanti coba jawab jawaban kuis, lalu ada jawaban dari kesimpulan kalian dengan format nama, kelas, lalu jawaban kalian. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mengakhiri dari materi hari ini. Karena kita sudah selesai untuk belajar, alhamdulillah kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Lalu terdapat teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Emang ada ya teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan? Wah, kayak keren nih. Nanti kita akan bahas ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pertama kita sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi-materi selanjutnya, tetapi dengan persiapan kalian harus baca-baca dulu, lalu sambil belajar sambil mengisi LKBD yang ibu berikan. Oke, untuk akhir kata dan akhir dari materi ini, kesalahan atau salah-salah kata ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.